Dan juga tolong Bapak yang terhormat nih, mending turun deh. Soalnya udah gak ada lagi nih yang percaya sama Bapak. Lagian bukan tanggung jawab, malah lepas tangan. Bapak ngadi-ngadi deh. Selamat datang di Pengangguran FM. Gue Coki dan di video kali ini gue mau bahas tentang fanatisme supporter sepak bola. Masih ingat kan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu? Suka atau tidak suka, tragedi tersebut diawali oleh salah satu oknum supporter fanatik yang kecewa saat tim kebanggaannya kalah. Tapi respon dari aparat keamanannya juga berlebihan, sampai menimbulkan lebih dari 120 orang supporter meninggal. Berdasarkan hal itu, gue jadi tertarik buat ngebahas sisi fanatisme dari supporter sepak bola. Dan buat yang belum tahu kronologi tragedi di Stadion Kanjuruhan, ada di video yang ini. So, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, silahkan di subscribe dan di follow juga sosial medianya buat dapat update video-video terbaru. Thank you. Ngebahas tentang sepak bola tentu tidak akan terlepas dari fanatisme supporternya. Bahkan salah satu legenda sepak bola yaitu Diego Armando Maradona yang memiliki julukan si tangan Tuhan pernah mengatakan bahwa football is not a game, not a sport, not a religion. Yang berarti sepak bola bukanlah permainan ataupun olahraga, melainkan sebuah agama. Bukan tanpa dasar, dari data worldatlas.com menunjukkan bahwa umat sepak bola di dunia mencapai 4 miliar orang, lebih banyak dari umat agama manapun. Agama yang dimaksud di sini bukanlah agama yang dianut oleh manusia yang berkaitan dengan ketuhanan, tetapi sepak bola dianggap sebagai agama karena para supporternya memiliki fanatisme yang tinggi dan menjalankan rutinitas menonton pertandingan seperti mereka melakukan rutinitas ibadah. Mereka rela meluangkan waktu dan tenaganya, bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk membeli tiket agar dapat mendukung tim jagoannya bertanding di stadion. Supporter fanatik sebagai salah satu subkultur ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di beberapa negara di Indonesia. Contohnya di negara Italia yang memiliki supporter fanatik dengan sebutan ultras dan sering menggunakan flare dalam stadion dan juga mengintimidasi lawan dengan menggunakan yel-yel serta memasang spanduk yang berukuran sangat besar, bahkan sampai teriakan-teriakan rasis di dalam stadion yang tujuannya untuk mengganggu mental para pemain secara psikologis. Kemudian di negara Argentina yang memiliki Barra Brava sebagai supporter fanatiknya, mereka sering berkelahi dengan aparat keamanan dan juga dengan supporter lawannya hingga mengakibatkan jatuhnya korban dan juga membuat fasilitas stadion menjadi hancur. Dan yang terakhir negara Inggris yang juga memiliki hooligan sebagai supporter fanatiknya dan dikenal sering membuat onar baik saat pertandingan level klub maupun tim nasional. Bahkan sampai ada salah satu film yang berjudul Green Street Hooligan yang menceritakan tentang kerasnya kehidupan supporter di negara tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi negara-negara yang memiliki supporter fanatik dengan berbagai perbuatan anarkisnya. Indonesia sendiri memiliki beberapa klub sepak bola yang memiliki supporter fanatik seperti klub Arema Malang yang memiliki Aremania yang belum lama ini membuat kondisi di stadion menjadi tidak kondusif disebabkan karena salah satu oknum supporter fanatik yang memaksa masuk karena timnya kalah oleh musuh bebuyutannya sehingga mengakibatkan kericuhan di dalam stadion hingga menewaskan ratusan nyawa karena dikepung oleh gas air mata yang dilakukan oleh aparat yang kita semua udah bisa nebak siapa yang memberikan komandonya. Tanggung jawab kali, jangan cuma mau uang dan jabatannya aja. Kedua, tim Persebaya Surabaya yang juga memiliki bonek sebagai supporter fanatiknya. Mereka juga sering berbuat anarkis seperti melakukan kekerasan terhadap supporter lainnya, bahkan sampai melakukan sweeping dan berkelahi dengan aparat. Kemudian yang ketiga yaitu klub Persib Bandung yang memiliki supporter fanatik, biasa disebut Viking atau Bobotoh, yang sempat melakukan pelemparan botol dan flare ke arah kantor Persib dan juga melakukan sweeping plat B. Dan yang terakhir yaitu tim Persija Jakarta yang juga memiliki supporter fanatik yaitu The Jackmania. Beberapa oknum diantaranya telah merusak fasilitas yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang notabene sebagai salah satu stadion internasional di Indonesia.
Selain sisi negatif, sebenarnya mereka juga melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak tersorot oleh media. Fanatisme supporter sepak bola Indonesia memiliki keunikannya sendiri. Bahkan sampai ada salah satu warga negara Inggris yang notabene sebagai negara pencetus olahraga sepak bola di dunia, bernama Anthony Sutton, yang tertarik dengan fanatisme supporter bola di Indonesia. Ia pun berhasil menulis buku yang berjudul Sepak Bola The Way of Life, yang berisi tentang fanatisme supporter sepak bola di Indonesia yang bahkan lebih besar dari negara asalnya. Bahkan buku yang telah dibuat oleh Anthony Sutton tersebut menjadi bukti valid subkultur supporter di Indonesia menjadi hal yang menarik di mata dunia. Sebenarnya tidak menjadi masalah ketika seseorang memutuskan untuk menjadi supporter sebuah tim sepak bola, karena hal tersebut termasuk hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap orang berhak menyukai apapun yang mereka sukai, termasuk menjadi supporter. Di samping itu, supporter juga menjadi sumber income atau pemasukan untuk klub sepak bola. Contohnya seperti pembelian tiket, pembelian merchandise yang akan membantu kondisi finansial sebuah klub sepak bola, bahkan menjadi magnet sponsor untuk tim sepak bola yang didukungnya. Gue jadi pengen deh ngerasain vibe-nya nonton di stadion sebagai supporter. Tapi setelah ketua Persib turun kali ya. Dan juga tolong bapak yang terhormat nih, mending turun deh. Soalnya udah gak ada lagi nih yang percaya sama bapak. Lagian bukan tanggung jawab, malah lepas tangan. Bapak nggak nyadi deh. So, thank you yang udah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan and see you fucking next time. Bye.